Halo para siswa sekalian, senang sekali berjumpa dengan kalian semua di pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, di pembahasan kali ini, Pak Ovan akan membahas tentang materi keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Jika kita melihat judulnya, arah pembahasan kita jelas bahwa setiap pribadi-pribadi itu ditentukan dari keluarga mereka masing-masing. Jika keluarganya kuat, maka akan menghasilkan pribadi yang kuat. Dan jika keluarganya rapuh, maka secara otomatis seringkali kita menjumpai pribadi-pribadi yang rapuh. Hal ini berarti peran keluarga sangat menentukan dari masing-masing individu. Jika kita melihat fenomena akhir-akhir ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang seringkali mengalami berbagai masalah. Keluarga seharusnya dituntut untuk menjadi keluarga yang ideal, namun justru yang kita seringkali jumpai, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Misalnya saja, kekerasan dalam rumah tangga, baik suami terhadap istri, ataupun orang tua terhadap anak. Dan tidak jarang juga yang berujung kepada perceraian. Hal-hal inilah yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. Banyak sekali masalah-masalah yang kita jumpai di tengah-tengah keluarga. Selain itu, masalah lainnya adalah banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam narkoba. Narkoba adalah salah satu akibat dari pergaulan yang bebas. Selain itu, ada juga masalah perebutan harta warisan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan seorang anak yang melawan orang tuanya, baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa seringkali terjadi berbagai permasalahan dalam keluarga, bahkan seringkali juga berujung kepada kehancuran keluarga? Apa yang menyebabkan itu semua? Tentunya banyak faktor-faktor penyebabnya. Di antaranya, sudah tidak ada lagi kasih sayang di tengah-tengah keluarga tersebut. Keluarga atau rumah bukan lagi menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali setiap anggota keluarga. Dan pada akhirnya, setiap anggota keluarga, mereka mencari kasih sayang, mencari kenyamanan, mencari perhatian di luar rumah. Selain itu, masih banyak sekali penyebab-penyebab dari kehancuran sebuah keluarga. Jika kita melihat atau memperhatikan artikel berikut ini, yang ditulis pada tanggal 14 September 2013, angka perceraian di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Keluarga yang kuat seharusnya melahirkan pribadi yang kuat. Hal ini berarti peran sebuah keluarga sangat menentukan pribadi-pribadi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di sana dikisahkan ada dua macam orang, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendirikan rumah mereka di atas batu karang. Dan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Ada perbedaan, tapi juga ada persamaan. Perbedaan yang lainnya, orang yang bijaksana, mereka mendirikan rumahnya bukan hanya di atas batu karang yang melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri, tetapi juga orang bijaksana, mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi bukan hanya mendengarkannya, mereka juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ketika ada masalah datang, ada badai hidup datang, mereka tetap kuat, tetap kokoh, karena memiliki dasar di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak melakukan firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Mereka hanya mendengar saja, namun bukan pelaku firman.
Sehingga ketika masalah datang, rumah mereka atau keluarga mereka akan mengalami berbagai hambatan, berbagai gelombang, berbagai badai yang akan merusak atau menghancurkan rumah mereka. Ini adalah gambaran orang yang bodoh. Dengan kata lain, orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumah mereka di atas dasar kepintaran, kesombongan, kesenangan duniawi, berbagai godaan-godaan dunia yang sebenarnya akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, sehingga masalah datang justru akan menghancurkan kehidupan mereka. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap keluarga-keluarga Kristen untuk membangun rumah. Bukan hanya membangun rumah. Membangun rumah di sini artinya sebagai membangun kehidupan, membangun keluarga, bukan hanya fasilitasnya saja yang lengkap, bukan hanya rumahnya saja yang mewah, bukan hanya mobilnya atau alat transportasinya saja yang serba mahal, tetapi membangun keluarga adalah membangun kasih sayang, membangun keharmonisan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang kokoh ketika dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya, keluarga yang kuat akan menghasilkan atau melahirkan pribadi-pribadi yang kuat. Mari kita mengenali masing-masing pribadi kita sendiri. Apa saja kekuatan dan kelemahan kita? Karena untuk menjadi pribadi yang kuat, harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Apa saja yang menjadi kekuatan saya? Misalnya, kepintaran, penguasaan diri, mampu beradaptasi dengan siapapun, memiliki kesabaran, mampu mengerti perasaan orang lain, bukan hanya ingin dimengerti, tetapi juga mampu mengerti orang lain. Lalu apa yang menjadi kelemahan saya? Misalnya malas, tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa mengendalikan diri, sulit untuk taat kepada orang tua atau suka melawan orang tua, dan lain sebagainya. Ketika kita mengenal diri kita, baik secara kekuatan maupun kelemahan kita masing-masing, itu adalah modal dasar untuk kita menjadi pribadi yang lebih maju, lebih kuat. Sehingga kekuatan kita bisa kita tingkatkan dan kelemahan kita bisa kita evaluasi, bisa kita kurangi, bahkan kita bisa atasi. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap keluarga perlu selalu membiasakan hidup dengan pola hidup Kristiani atau gaya hidup Kristiani. Bukan hanya rajin berdoa, rajin beribadah, tapi juga kita rajin melakukan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di sana dikisahkan mengenai gereja atau jemaat mula-mula yang memiliki gaya hidup yang sangat baik, yang patut kita teladani atau menjadi contoh yang baik bagi keluarga-keluarga masa kini. Misalnya saja yang pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, seharusnya setiap keluarga hidup di dalam ajaran firman Tuhan. Sehingga setiap keluarga tahu mana yang baik, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kehidupan keluarga Kristen semakin berakar di dalam firman Tuhan. Yang kedua, keluarga Kristen juga harus mengadakan persekutuan bersama. Di tengah-tengah kesibukan masing-masing anggota keluarga, baik itu orang tua maupun anak-anak, tentunya punya kesibukan masing-masing. Namun sesibuk apapun setiap anggota keluarga
harus memiliki waktu bersama-sama untuk berdoa bersama, untuk bersekutu bersama, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, membaca firman Tuhan, atau renungan bersama. Itu adalah bentuk di mana keluarga Kristen bukan hanya membangun hubungan relasi dengan Tuhan secara pribadi, namun juga saling menguatkan di antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Contoh yang ketiga yang diberikan oleh jemaat atau gereja mula-mula adalah mereka berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Hal ini ditujukan untuk mengingat karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita semua. Ingat, kita adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Kristus. Oleh karena itu, seharusnya di tengah-tengah keluarga kita juga selalu mengingat, mengenang, bahkan mengucap syukur atas karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yang keempat, diperlukan juga berdoa bersama untuk saling mendoakan baik untuk kepentingan pribadi, sesama, maupun gereja, bahkan orang lain. Setiap keluarga diharapkan bukan hanya meminta, memohon di dalam setiap doa yang mereka naikkan, tetapi juga saling menguatkan, mendoakan orang lain, berbagai pergumulan yang sedang terjadi, sehingga keluarga Kristen boleh semakin peka dan peduli dan saling mendoakan. Contoh membiasakan kehidupan rohani. Misalnya, setiap pagi rutin kurang lebih 10 menit selalu beribadah bersama dengan keluarga. Misalnya di siang hari, sebelum dan sesudah makan siang, mengucapkan doa Bapa kami, atau mengucapkan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37-39. Di malam hari, sebelum atau sesudah belajar, lakukanlah pembacaan Alkitab dan refleksi terhadap apa yang sudah terjadi pada saat itu. Sehingga sebelum kita beristirahat, kita boleh mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Keluarga Kristen harus dibiasakan memiliki pola hidup Kristiani dengan berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, ke gereja bersama. Ini adalah contoh pola-pola hidup Kristiani. Selain itu, keluarga Kristen juga harus membiasakan atau melatih setiap anggota keluarganya belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang bukan hanya rajin berdoa dan rajin beribadah atau membaca Alkitab, tetapi juga rajin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Aspek karakter bangsa yang akan menjadi mendukung pribadi yang kuat, diantaranya yang pertama, religius, yakni sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jadi bukan hanya kita rajin melakukan ajaran agama, tetapi juga memiliki relasi yang baik dengan pemeluk agama yang lain. Yang kedua, memiliki kejujuran, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Baik dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam pekerjaan. Yang ketiga, bersikap toleransi, yaitu tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Ingat, kita diciptakan oleh Tuhan unik adanya. Setiap orang berbeda-beda, tetapi di tengah perbedaan itu kita harus belajar untuk saling menghargai. Yang keempat, disiplin, yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
Belajarlah disiplin mulai dari diri sendiri. Ketika kita belajar disiplin, kita sedang menunjukkan juga kepada orang lain sikap hidup yang menjadi teladan, sehingga orang lain pun mampu dan disadarkan untuk berdisiplin juga. Sehingga dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik. Yang kelima, memiliki sikap kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Belajarlah berpikir out of the box, mencari sesuatu yang berbeda dari rutinitas kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, mandiri, yakni sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Orang yang pintar adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi, teruslah belajar selama seumur hidup kita. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadilah warga negara yang baik, yang mencintai bangsanya, yang menghargai karya pejuang-pejuang yang sudah membela kemerdekaan kita. Oleh karena itu, milikilah semangat kebangsaan. Yang 11, cinta tanah air, yakni berpikir, bersikap, berbuat, yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan bangsa. Cintailah tempat di mana kita tinggal dan dilahirkan. 12. Menghargai prestasi, yakni sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kita bukan hanya menghargai pencapaian-pencapaian yang kita miliki, tetapi juga kita menghargai prestasi orang lain. Itu adalah bentuk sikap yang sangat terpuji. 13. Bersahabat atau komunikatif, yakni tindakan yang mampu menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. Jadilah sahabat bagi banyak orang, sehingga dunia ini akan menjadi dunia yang sangat senang, yang sangat nyaman untuk kita tinggali. 14. Cinta damai, yakni sikap yang suka damai, menghargai orang lain, yang tumbuh dari hati yang bersih, juga dengan sadar menghindari konflik yang destruktif dan tidak membangun. Tebarkanlah cinta dan kedamaian dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, sekolah, bahkan di lingkungan dimanapun kita berada. 15. Gemar membaca, yakni kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Pengetahuan dimulai juga bukan hanya dari rasa ingin tahu, dari kegemaran kita membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. 16. Peduli lingkungan, yaitu tindakan yang mencintai lingkungan, selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Ketika kita bersahabat dengan lingkungan, maka lingkungan juga akan bersahabat dengan kita. Oleh karena itu, jika lingkungan dan manusia saling menguntungkan, harus perlu dijaga. Yang ke-17, peduli sosial, yakni tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat
yang membutuhkan. Dan hal ini sangat sejalan dengan perintah Tuhan yang pertama dan utama, yaitu kita harus saling mengasihi. Peduli sosial dimulai dari kasih kita kepada sesama. Tanggung jawab yakni perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas apa yang dia perkatakan dan apa yang dia lakukan. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Matius 7 ayat 26 berbunyi, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Berada di posisi manakah kita dan keluarga kita masing-masing? Apakah keluarga yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas dasar batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ataukah keluarga kita seperti keluarga yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir? Pak Ovan berharap kita semua adalah termasuk keluarga yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika masalah datang, ketika badai kehidupan datang, ketika tantangan datang, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi fondasi atau dasar keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhanku, Engkau Allah yang berkuasa atas hidupku. Aku ingin berkembang sebagai remaja yang meneladanimu. Pribadi yang kuat, tangguh, sederhana seperti hidup Tuhanku. Selalu memuliakan Tuhan, menjadi berkat dalam keluargaku. Aku ingin berkorban bagi keluargaku, sebagai tanda kasihku bagi keluarga dan Tuhanku. Arahkan masa depanku berkembang dan tumbuh bersamamu. Ingin aku persembahkan masa depan bagimu, Tuhanku. Amin.